Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Pucuk 1, Ibu Yulia Dwi Lestari, dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru serta karyawan dari SD Negeri Pucuk 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang telah memberikan rahmat kita hidayah kepada kita semua, sehingga hari ini kita bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah pada modul 1.4 salawat dan salam tak lupa kita mendengar kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang melalui ajaran agama Islam. Ibu Bapak Guru yang saya hormati, terima kasih kami ucapkan panjenengan meluangkan waktu untuk kami dapat melakukan kegiatan diseminasi dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi sekolah kita bersama. Baik, dari itu langsung saja, kali ini ada diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Langsung latar belakangnya kenapa kami mengadakan kegiatan tersebut. Ini sesuai dengan filosofi belajar di Wajara bahwa sekolah kita itu sebenarnya sebagai taman bermain, di mana kita bisa menabur benih-benih kebudayaan, dan benih-benih kebudayaan tersebut itu adalah karakter yang akan kita tanamkan pada siswa-siswi kita. Nah, seyogyanya sekolah kita ini akan menjadi tempat yang aman serta nyaman bagi peserta didik untuk mengembangkan kodrat mereka sesuai dengan kodrat alam juga kodrat zamannya. Nah, agar sekolah kita merasa aman dan nyaman bagi peserta didik juga warga sekolah, maka apa yang harus kita berikan? Nah, nanti kita akan bahas tentang kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Kemudian diharapkan juga kita sebagai seorang guru memiliki atau menempatkan diri pada posisi kontrol yang tepat untuk menghadapi setiap permasalahan yang terjadi pada peserta didik, dan tentu saja diperlukannya yang namanya budaya positif yang dibangun dari keyakinan diri siswa, dan keyakinan tersebut seharusnya dapat tumbuh dan berkembang menjadi motivasi internal dari dalam siswa tersebut, bukan dari eksternal. Kemudian tujuan dari aksi nyata hari ini, yang pertama, mewujudkan merdeka belajar dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan ide gagasan dalam menyusun keyakinan kelas. Yang kedua, mewujudkan budaya positif dengan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik terhadap peserta didik terhadap nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur dari keberhasilan kegiatan kali ini, yang pertama, nanti akan tersusunnya tiap kelas memiliki keyakinan kelas berdasarkan ide, gagasan, dan kesepakatan bersama peserta didik. Kemudian yang kedua, nanti terlaksananya keyakinan kelas oleh seluruh warga kelas dengan tanpa tekanan. Dan yang terakhir, tentu saja tumbuhnya motivasi intrinsik dalam diri yang mendasari terlaksananya budaya positif. Nah, pada hari ini yang akan kita diseminasikan ini ada 8 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan.
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam, ada posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Ibu bapak yang saya hormati, jadi paradigma sekarang tentang kegiatan belajar Merdeka Belajar ini prinsip pembelajarannya sudah berubah, yaitu menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah belajar yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, disesuaikan dengan bakat minat peserta didik. Jika memang misalkan ada beberapa anak yang menyukai audio, maka kita sediakan kegiatan konten video, audio, atau ada yang kinestetik, itu orang yang suka bergerak, maka kita bisa menggunakan suatu permainan. Dan pembelajaran Merdeka Belajar otomatis bermuaranya pada profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensinya. Sudah hafal Bapak Ibu? Oke. Kalau nyanyiannya masih hafal Bapak Ibu? Oke. Bisa kita nyanyikan bersama-sama? Oke, bisa ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sudah hafal dulu? Ada berapa dimensinya? Ada 6. Nah ini, jadi sekarang pendidikan sekarang, paradigma sekarang sudah dipusatkan pada 6 dimensi belajar Pancasila. Oke, selanjutnya adalah kegiatan kepalkan tangan. Bisa minta bantuan Bu Ayu, bisa ke depan dengan Bapak Muslikun. Kepalkan tanganmu. Tak paling sesuatu. Pakai bilangnya. Oke, yang kuat ya. Oke, Bu Ayu, sudah saya berikan sesuatu yang berharga bagi Bu Ayu. Silakan genggam, jangan sampai lepas. Itu berharga bagi panjenengan. Oke, paham ya? Tugasnya Pak Lihun. Pak Lihun, monggo silahkan Bu Ayu dirayu, diberikan apa saja motivasi, diberikan instruksi agar bisa membuka kepala tangannya. Siap Pak Lihun? Tugas jenengan piye carane ben Bu Ayu saged buka tangannya. Bebas caranya. Mau ngerayu, mau diberikan imbalan, mau dibuat apa silahkan. Saged Pak? Monggo. Ini tantangan panjenengan lho, kudu harus bisa dibuka kepala. Bu Ayu. Coba Pak Ibu. Ning Ayu ya. Halo. Halo. Itu kok menggenggam itu apa yang digenggam? Sesuatu. Boleh tidak diminta? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini sangat dekat. Kalau di apa namanya diberi yang lain, misal ditukar gitu, Tidak. boleh lah. Tidak. Iya, kalau ditukar pakai apa gitu, maunya apa? Maunya apa? Ayo, maunya apa biar bisa ditukar? Kasih maaf. Ayo, apa? Minta apa? Tidak akan lepas. Ini judulnya dilepas. Nyerah Pak Lihun. Menyerah. Nyerah. Aduh, tepuk tangan untuk Pak Lihun. Dan Bu Ayu, apa isinya Bu Ayu? Mau diberikan kepada saya?
bisa. Saya bisa. Oke, jadi kegiatan tadi Bu Ayu kenapa tidak mau melepaskan genggamannya? Berharga. Jadi setiap orang itu biasanya mindsetnya kalau memiliki sesuatu mau diminta, mau dirayu, mau diapakan, mau diancam, Mbak Ayu dipegang misalkan oh belum terjadi, ya kan rasanya mau tidak mau diberikan karena itu hal yang berharga bagi kita. Nah anak pun juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak yang panjenengan panggil misalkan jenengan rayu, kemudian misalkan jenengan bisa awas aja nanti ada peraturan seperti ini nanti dihukum loh, terus manut mau, sebenarnya dalam hati intrinsiknya sebenarnya tidak mau. Itu karena hanya dari ancaman panjenengan, dari rayuan panjenengan, atau mungkin dari ribet nanti nek sampeyan puasa 30 dino tak nahi duit 10.000. Nah itu kan karena rayuan, bukan dari hati. Itu hanya ilustrasi. Nah Bapak Ibu, ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau murid mau diajak panjenengan, mau mengikuti kegiatan panjenengan untuk mengikuti peraturan, sebenarnya itu hanya ilusi belaka. Karena itu dari apa? Bukan dari internal mereka, bukan dari hati mereka mau melakukan, tapi karena bujuk rayu panjenengan, karena mungkin ancaman panjenengan. Nah itu hanya ilusi. Jadi ketika tadi Bu Ayu misalkan melepas genggamannya, itu ya karena mungkin dari rayuan saya, eksternal saya yang oh ya saya lepas, saya berikan. Nah tadi ketika diberikan rayuan oleh Pak Agung, dia tidak mau, karena kontrol dirinya mau melepas, mau melakukan dan ada dalam diri sendiri. Anak pun seperti itu, ada dalam diri sendiri. Jika anak itu mau melakukan, itu berarti sebenarnya bukan dari diri, dia dikontrol oleh eksternal, dari orang lain, karena rayuan bujukan. Ketika seorang mungkin mau diberikan penguatan positif atau bermanfaat, diberikan penghargaan, kok mau mengikuti, itu sebenarnya hanya ilusi belaka. Itu kata William Glasser. Ketika ada diberi kritik, membuat orang yang bersalah dengan menggunakan karakter, kita mau mengikutinya, itu cuma ilusi belaka. Ya Allah lain melas bu guru pun ulang, saya mbok manut kali bu guru, misalkan memelas seperti itu. Terus anaknya merasa kasihan kepada kita. Nah itu sebenarnya hanya ilusi. Dan bahwa orang dewasa itu berhak, memiliki hak untuk memaksa anak kita untuk mengikuti kita, itu juga ada sebuah ilusi belaka yang membuat anak sebenarnya tidak dari dalam hati untuk mengikuti kegiatan atau disiplin kita. Nah Bapak Ibu, makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak panjenengan Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran panjenengan? Disiplin. Apakah hal yang membahagiakan? Apa yang menyiksa? Atau hal yang memberatkan? Kebanyakan ini orang kalau menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib. Disiplin itu tertib, teratur, patuh pada peraturan. Ya. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kemudian padahal itu juga sebenarnya berbeda antara disiplin dengan hukuman. Ya. Karena belajar sebenarnya itu adalah belajar pada disiplin positif dan tidak harus dengan kita cara memberi hukuman. Justru kita hukuman itu menjadi alternatif terakhir atau paling tidak usah kita memberikan hukuman. Nah, kata disiplin ini kita cenderung menghubungkan kata ketidaknyamanan. Orang nyaman rasanya, kalau disiplin ke sungkan, pegah, ngapa sih? Nah, tidak nyaman itu namanya disiplin ya, biasanya seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ini Bapak Pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, merdeka belajar, seharusnya di situ harus ada disiplin yang kuat. Kalau kita mau mengadakan kegiatan merdeka belajar, ya harus di belakangnya dipupuk rasa disiplin yang kuat.
Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kalau mau disiplin, ya kita sendiri yang mau dari intern kita. Kalau mau menjadi disiplin yang positif. Tetapi itu sama saja katanya. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan itu, maka wajiblah ada penguasa lain mendisiplinkan diri kita atau orang lain eksternal kita untuk mendisiplinkan kita. Nah, itu kata Ki Hajar Dewantara. Nah, disiplin positif di sini apa, Bapak Ibu? Disiplin positif ini adalah suatu cara menerapkan disiplin tanpa adanya paksaan atau ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Kita tidak memberikan paksaan atau ancaman. Nah, dalam penerapannya ini bagaimana? Kok tidak dihukum, tidak diancam? Nah, kita terapkannya adalah memberikan konsekuensi. Kita beri pemahaman tentang kalau kamu melakukan sesuatu, mesti di belakangnya ada konsekuensinya. Nah, selain itu, disiplin positif ini juga nantinya akan mengajarkan siswa agar bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat serta berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita apa? Nah, Bapak Ibu, ini menciptakan agar peserta didik ini memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku serta mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikannya kemana? Nah, ini tetap bermuaranya ke dimensi pelajar Pancasila. Nah, strateginya apa yang bisa kita berikan? Yang pertama tentu saja memberikan teladan. Ngarso sum tulodo. Guru itu menjadi teladan untuk menerapkan budaya atau disiplin positif. Ya, guru harus menunjukkan kita berangkat tepat waktu, ya benar pagi. Nah, kita sudah pagi semua nih Bapak Ibu ya, semua. Jadi anak-anak melihat, oh Bapak Ibu SD Pucuk 1 semuanya berdisiplin, berangkat semuanya pagi semua. Insya Allah mereka akan meneladani kegiatan kita. Ketika ada kegiatan sholat berjamaah, ya ayo kita laksanakan bersama-sama bareng Bapak Ibu sekuyungan ke sana, bareng-bareng terus sholat berjamaah bareng-bareng. Itu teladan. Kemudian menggali kepribadian siswa untuk ke arah positif dengan menjalin apa? Komunikasi. Ditakoni Bapak Ibu, jangan langsung dijudge, diberi hukuman dan bagaimana. Kita tanya kenapa, bagaimana, ada apa. Nah, itu kita komunikasikan dengan siswa. Kemudian siswa juga diajak berefleksi tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini dapat dikatakan optimal jika nanti ini outputnya motivasi diri internalnya siswa, dari dirinya, hatinya ini bisa timbul dalam diri murid. Bukan karena apa? Paksaan dari guru, juga karena perintah dari luar. Benar-benar dia mau melakukannya. Itu berat sekali ya Bapak Ibu untuk melakukan seperti itu. Coba kita lakukan. Ini budaya positif. Lanjut saja. Nah, lanjut. Kemudian, nah tadi bermuara ke pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan apa yang seharusnya kita terapkan dalam sekolah? Nah, ini nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, tujuannya apa? Ya biasa di permualannya biasa ke profil Pancasila. Apa saja tadi? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Ini bisa beranak menjadi ini Ibu. Rasa hormat, ya, kemudian menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, kejujuran, diplomatif, hormat, santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, dan banyak sekali.
Ini adalah contoh-contoh nilai dari kebajikan yang seharusnya kita tanam dalam sekolah kita, dalam karakter murid kita. Nah, setiap manusia, setiap anak ini juga mempunyai kebutuhan dasar, kebutuhan dasar manusia. Untuk apa melakukan kebutuhan dasar? Tentu saja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga bisa terpenuhi dengan baik. Setiap manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Kemudian kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Anak juga butuh itu. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebebasan, yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang terakhir kesenangan. Kita manusia butuh untuk bertahan hidup. Bisa dibilang kita butuh sandang, papan, pangan, kesehatan. Ya, itu kebutuhan manusia. Yang kedua, kita juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Anak juga seperti itu. Hal yang penting bagi anak adalah kasih sayang ini. Ini kebutuhan untuk menerima serta memberi kasih sayang. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman dan keluarga. Ini kebutuhan dasar. Terus ada juga kebutuhan penguasaan. Penguasaan di sini apa? Maksudnya diakui kompetennya. Dia itu anak dipuji dengan kompetennya, apapun itu. Wah, bagus, tulisannya bagus ya. Wah, kamu cepat ya dalam menghitung matematika. Wah, gambarmu bagus ya. Nah, itu butuh pengakuan. Ya, dari kompeten mereka menjadi terampil diakui atas prestasi mereka dan keterampilan kita. Kemudian siswa juga butuh didengar. Dia butuh didengar dan memiliki rasa punya harga diri, dianggap berharga. Ya. Kemudian juga keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian yang selanjutnya kebutuhannya adalah kebebasan. Anak-anak juga butuh mandiri, dibebaskan untuk memilih sesuai dengan bakat minatnya, memilih dan mampu mengendalikan arah hidup, senang mencoba hal baru dan yang menarik, hal yang baru. Dan yang terakhir ini adalah kesenangan. Kita semua anak juga butuh kesenangan. Bagaimana kita mencari kesenangan, senyum, bermain dan tertawa. Itu kebutuhan dasar kita. Nah, dari sekian banyak kebutuhan dasar kita itu, kita butuh perilaku atau tindakan untuk memotivasi kita mencukupi kebutuhan kita. Nah, berdasarkan Diana Gosen ini Bapak Ibu dalam bukunya Restoring School Discipline, ternyata manusia itu mau melakukan sesuatu itu ada 3 motivasi. Motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mau melakukan sesuatu karena mau menghindari hukuman. Pertanyaannya yang di benaknya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Iya ya, nek saya tidak berangkat. Iya, bagaimana ya kalau saya tidak masuk jam 7? Wah, pincernya dikurangi, ya, ancaman gitu. Jadi motivasinya itu bukan dari diri bahwa kita sebagai guru harus berangkat tepat waktu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau hadiah. Apa ya yang akan saya dapatkan jika saya melakukan? Itu motivasinya. Nah, dari 1 dan 2 itu motivasinya dari siapa? Dari eksternal, dari luar, bukan dari diri sendiri. Karena sesuatu, karena hukuman, karena penghargaan. Jadi tidak muncul dari hati sendiri. Ya, jadi ada di belakangnya itu ada harapan, ada juga kekhawatiran. Nah, baru yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Ya, ini adalah contohnya pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu baru dari internal, dari hati kita untuk melakukan kegiatan disiplin yang positif.
Ada video Bapak Ibu. Sebentar. Ada videonya. Connect dengan Bluetooth, bentar sih Pak. Kok ada connect? Ada connect kan? Ya, fokus mas pakai masalahnya. Oh ya, ya sudah. Ada video ini kegiatan guru tentang nggak kedengeran ya? Fokus mas, kamu senang. Nyantap Bu? Aduh. Nggak usah Pak. Sebenarnya ini ada video tentang guru ya. Jadi ada 5 tipe guru menghadapi siswanya. Ada sebenarnya menarik. Ada yang guru A. Ini saya ceritakan aja. Guru A. Ini dia langsung menyuruh anak siapa ini si Dodi suruh maju. Dodi maju. Kamu sudah mengerjakan tugas apa belum? Belum Bu. Kenapa kamu belum mengerjakan tugas? Lupa Bu. Dia langsung mukanya panjangnya lihat itu langsung marah dia, langsung menghadap, langsung ya, itu guru A. Kemudian guru B. Kalau guru B tadi kamu sudah mengerjakan tugas belum? Belum Pak. Kamu kok nggak kasihan sama Pak Guru, sudah ngajar seharian memberi tugas kok nggak dikerjakan, kok nggak kasihan sih. Nah, itu guru B ya, Mas, membuat rasa bersalah pada anak. Itu anaknya kan sambil tekan ya tangannya ya, dia merasa bersalah sudah mengecewakan bapak ibu gurunya. Kemudian yang C, halo adik, kamu sudah mengerjakan tugas belum? Belum Bu. Aduh, kamu kok belum mengerjakan tugas? Ibu kan sudah kasih tahu, kita kan teman. Jadi kita harus saling menghargai. Bu guru juga memberi tugas, silakan mengerjakan. Nah itu dia posisikan diri sebagai teman, konco, akrab. Nah itu. Nah ini Pak Guru olahraga. Adik sudah mengerjakan tugas atau belum? Kamu tahu nggak peraturannya? Kalau tidak mengerjakan tugas itu seharusnya kamu harus mengerjakan 2 kali lipat dan sebagainya. Nah, itu pemantau. Pemantau itu memberikan mengingatkan peraturan. Nah, kalau guru yang D, yang kelima ya. Adik, kenapa kamu belum mengerjakan tugas? Karena saya membantu orang tua di rumah Bu. Oh, jadi kamu membantu
ya? Iya Bu. Yo tidak salah, kamu itu membantu orang tua ya, jadi lupa mengerjakan tugas. Iya Bu, tapi seharusnya kamu kan bisa membagi waktu, kapan membantu orang tua, kapan mengerjakan tugas. Nah ini kalau guru yang terakhir itu berdialog, komunikasi, ya, mencari tahu alasannya dulu, baru bagaimana cara menyelesaikannya. Ini yang kelima. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru punya posisi kontrol, mau milih yang mana. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama jadi penghukum, apa jadi pembuat rasa bersalah, atau mau jadi teman, apa mau jadi pemantau, atau yang terakhir jadi manajer. Nah, ketinggalan kurang? Mana? Oke, kita bahas. Yang pertama, ini penghukum, ya, penghukum. Ciri-ciri penghukum, guru biasanya menghardik, nunjuk-nunjuk, menyakiti, nyindir, itu penghukum Bapak Ibu. Alhasil guru berkata, misalnya begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Misalkan seperti itu. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu kalau kita jadi penghukum? Anak akan memberontak, akan menyalahkan orang lain, bahkan bisa berbohong karena kita memosisikan diri sebagai penghukum. Nah, dan murid biasanya akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu. Dan dampaknya apa? Dampaknya malah murid nanti akan mengulangi kesalahannya kalau kita memosisikan sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya Pak Guru-guru ini ceramah dan mengatakan seharusnya Kele, kamu harus berbuat yang baik. Ibu kecewa loh kamu bisa berbuat seperti itu. Ibu Bapak Guru sudah memberikan yang terbaik buat kamu. Gurunya berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres kalau sampai itu merasa bersalah. Hasilnya apa Bapak Ibu? Ternyata kalau seperti itu, anak akan menyembunyikannya, akan berbohong, nah tidak akan melakukannya. Dan murid biasanya akan berkata, bagaimana kalau jenengan seperti maaf Bu, karena merasa bersalah. Dan dia dampaknya akan merasa rendah diri. Itu kalau kita menjadi pembuat rasa bersalah. Nah, kalau kita posisinya sebagai teman, teman biasanya membuatkan alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu, kita kan sudah bestie. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu memposisikan diri sebagai teman, akrab. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika kita memposisikan sebagai teman, anak malah ketergantungan pada kita. Nemplak-nemplak gue kayak Pak Lihon karo opak. Pak, tolong bawakan tas saya, Pak. Pak, saya tidak bawa PR, Pak. Nah, kan sudah bestie dengan Pak Lihon, sudah teman, guys. Banget teman Pak Lihon. Nah, dan murid akan berkata begini, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya, tapi ternyata kok gitu sih. Nah, terus jadi si anak ini dampaknya apa? Akan lemah, tidak mandiri, tergantung kepada guru. Selanjutnya Bapak Ibu, yang pemantau itu dia guru akan menghitung dan mengukur peraturan yang ada, menjelaskan, peraturan sekolah ini ada, harus datang tepat waktu, harus buat PR, harus mengikuti upacara, harus berseragam, itu mengingatkan, itu pemantau. Nah, hasilnya apa? Murid ini akan menyesuaikan diri kalau dia diawasi. Biasanya muridnya ini langsung, berapa banyak bintang yang akan saya peroleh, berapa banyak uang yang akan saya peroleh, atau berapa banyak hukuman yang akan saya peroleh, akan dihitung.
Ya, itu ketergantungannya. Jadi nanti muridnya akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, mengharapkan hadiah dari kita. Nah, yang diharapkan Bapak Ibu, kita posisi kontrolnya sebagai seorang manajer. Nah, manajer ini bagaimana? Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kita cari alasan kenapa si anak ini melanggar atau melakukan hal tersebut. Contohnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak diminta bertanggung jawab konsekuensinya dari perbuatan mereka. Dampaknya ini akan menguatkan pribadi si anak dan mengevaluasi diri si anak ini bagaimana dia bisa memperbaiki diri. Tidak seperti teman kan memberikan solusi, tapi kalau manajer malah kita membantu mancing biar anak mau menyelesaikan masalahnya, biar sadar diri dengan tanggung jawab. Ini ya, ada 5. Mau jadi apa Bu deh? Mau pemarah, manajer? Manajer. Kita belajar jadi manajer, berusaha ya Bapak Ibu. Nah ini, kita bisa bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Coba panjenengan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu apa? Konsekuensi. Baru konsekuensi. Kalau kamu melakukan itu maka harus bertanggung jawab. Terus, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau ini konsekuensi. Biasanya kalau olahraga itu kan ada pemanasan. Nah, pemanasan kan biasanya lari. Dia terlambat. Kalau terlambat maka harus apa yang dilakukan? Ya lari sendiri. Bedakan dengan yang lari mengelilingi basket karena hadir terlambat. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan ya, apa itu konsekuensi, apa itu hukuman. Nah ini perbedaannya. Kalau kita memberikan hukuman ternyata sangat menyakitkan bagi siswa kita. Tapi kalau konsekuensi, mereka sadar itu harus terjadi karena saya sudah melakukan hal yang salah. Itu konsekuensi. Kalau kita memberi hukuman, anak akan merasa sakit Bapak Ibu, baik itu fisik maupun hatinya dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi, walaupun dia sakit tidak nyaman, tapi dalam waktu jangka yang pendek, tahu konsekuensinya. Kemudian kalau kita memberi hukuman, malah anak akan membenci disiplin. Kalau konsekuensi, malah kebalikannya akan menghargai. Dan kalau kita memberi hukuman, malah anak itu menjadi terpaksa. Tapi kalau konsekuensi tidak. Itu ya. Jadi menurut panjenengan mending hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Mari kita belajar untuk memberikan stimulus hasil dari tindakan anak kita tidak dengan memberikan hukuman. Mari kita belajar anak kita untuk memahami konsekuensi yang dia sudah lakukan, untuk bertanggung jawab apa yang sudah mereka lakukan. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, kita butuh yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Restitusi, mungkin ini baru awal panjenengan mendengar kata restitusi. Jadi restitusi ini apa? Ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ada prosesnya, tidak langsung guru memberikan solusi.
Yang cari solusi siapa? Siswanya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini restitusi juga prosesnya kolaboratif dengan yang lain. Nah, ini ada identitas gagal dan sukses. Tadi kalau kita memberikan hukuman, akibatnya maka akan terjadi yang negatif. Identitas diri anak jadi gagal. Tidak, yang tadinya mau disiplin malah jadinya tidak mau karena terpaksa. Kalau kita memberikan hukuman, beda ketika kita memberikan konsekuensi ataupun nanti adalah restitusi. Restitusi ini memberikan pilihan, komunikasi. Nah, mengapa Bapak Ibu? Tidak peraturan main, ora usah gawe keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan saja? Sekolah kita punya peraturan, kelas kita sudah punya peraturan. Kalau keyakinan sudah apa belum? Belum. Tapi kenapa harus keyakinan? Coba kita selidiki. Yang pertama, Buddha, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita harus pakai helm? Untuk melindungi kepala. Itu peraturannya. Keyakinannya apa? Keyakinannya adalah selamat, keselamatan. Walaupun peraturannya kita harus menggunakan helm agar menjaga keselamatan kita. Nah, keyakinan dalam diri kita, internal kita, bahwa kalau kita menggunakan helm, selamatan. Nah, insya Allah maka kita akan menggunakan helm. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika COVID kemarin. Untuk apa? Menjaga kesehatan kita. Yakin, kalau seperti itu melakukan 3M, kita yakin bahwa kita akan selamat. Punya keyakinan. Maka dalam diri kita, kalau kita yakin selamat, maka kita akan mematuhi semuanya itu. Masker, mencuci tangan, menjaga jarak, karena kita yakin bahwa kita akan selamat. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yakin? Apa karena dihukum? Apa tidak diberi sertifikat? Karena malu datang terlambat? Nah, yakin bahwa kita menjadi orang yang tepat waktu, maka kita juga akan dihargai, diberi tempat, maksudnya dihargai tepat waktu seperti itu. Jadi keyakinan dalam diri untuk melaksanakan tersebut. Nah, ini tadi kami sudah melakukan kegiatan tersebut, yaitu melakukan keyakinan kelas. Diharapkan nanti bisa juga dilakukan oleh Bapak Ibu kelas 1 hingga kelas 5, bahwa di setiap kelas itu tidak hanya peraturan kelas, tapi juga ada keyakinan kelas. Apa bedanya? Kalau peraturan kelas itu biasanya seperti ini kalimatnya, dilarang mengganggu orang lain. Ada kata dilarang. Nah, itu menggunakan kalimat yang negatif. Maka bisa kita ganti dengan keyakinan pada diri anak bahwa kita harus menghormati orang lain. Jangan sampai mengganggu teman yang lain itu bahwa kita sudah melanggar keyakinan kita bahwa kita harus menghormati orang lain. Contoh lagi, dilarang melakukan bullying atau kekerasan. Itu kan peraturan. Maka dibalik jadi keyakinan kita harus menghormati orang lain atau keselamatan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian misalkan ini jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kan peraturan. Maka diubah jadi keyakinan. Jadi nilai kebajikannya apa ya? Kok jangan berlari? Oh, biar selamat, untuk keselamatan, untuk keamanan. Nah, ini diharapkan dalam setiap kelas punya keyakinan kelas untuk memupuk jiwa siswa, untuk agar dia bisa menjadi disiplin diri, menjadi disiplin yang positif, meyakini dengan apa yang sudah dia yakini. Oh, saya harus menghormati orang lain. Oh, saya harus menjaga kebersihan kelas misalkan. Kan kalau peraturan dia tidak boleh membuang sampah sembarangan, diganti kalimatnya.
Gantinya dengan menjaga kebersihan ke kelas. Ini diharapkan saged membuat seperti itu. Nah, restitusi tadi ini kegiatannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama ketika ada anak yang sedang melakukan kesalahan bermasalah, ini kita lakukan 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Baru yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama ini menstabilkan identitas itu apa? Jadi ketika anak ada yang salah melanggar peraturan, kita dudukkan, kita panggil ke suatu tempat sendiri. Untuk apa? Untuk membuat anak ini yang tadinya merasa gagal, yang merasa salah, ini menjadi kebalikannya, menjadi hal yang positif terhadap dirinya. Misalnya gurunya begini, Mas Ayas, Bu Guru panggil ke sini, apakah sudah tahu kenapa Bu Guru panggil ke sini? Misalkan tadi kemarin, tidak Bu Guru. Mas Ayas kemarin misalkan kata Bu Guru dengar dari ketua kelas Mas Ayas itu menggebrak meja ya, bertengkar dengan temannya, misalkan. Iya Bu Guru. Nah, kalau dia bilang iya kan dia merasa gagal. Oh, saya salah, saya melanggar peraturan. Nah, dalam posisi ini kita menstabilkan dulu. Menstabilkan dengan cara menanyakan alasannya. Lah, kenapa Mas Ayas kamu kok marah-marah sampai menggebrak meja? Ditanyakan alasannya dulu, stabilkan dulu identitasnya. Baru dia akan jawab alasannya. Mungkin jawabannya karena itu si Ridho mencontek hasil pekerjaan saya Bu Guru, seperti itu. Baru distabilkan. Oh ya wajar kalau kamu berbuat seperti itu. Wajar kalau kamu marah karena temanmu sudah mencontek hasil pekerjaanmu. Yang tadinya pernah salah gebrak meja, tapi kita stabilkan dulu. Oh wajar kalau berbuat seperti itu. Ini tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Baru yang kedua, tahapnya adalah validasi kebutuhan. Tadi kan ada kebutuhan dasar anak ya, merasa dihargai, kasih sayang, itu kebutuhan anak. Nah ini tahap ini membantu murid menggali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Butuhnya apa sih? Kenapa dia bisa sampai marah seperti itu? Mungkin pertanyaannya begini. Mas Ayas, tadi kamu sudah menggebrak meja. Itu sebenarnya keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, misalkan seperti itu. Oh, menghormati orang lain. Oh, berarti kan dia menggali sendiri keyakinan apa yang sudah mereka langgar. Oh, saya sudah tidak menghormati orang Bu, dan sebagainya. Nah, mungkin salah ini kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Jadi Bu Guru menghargai kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi, misalkan menendang, jewer, hanya sekedar menggebrak meja, misalkan seperti itu. Fasilitasi kebutuhannya. Dan baru yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi kalau kelas kita sudah punya keyakinan kelas, anak itu akan digali. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Oh, menghormati orang dan sebagainya. Menurut kamu menghormati orang itu penting tidak? Oh penting. Kalau penting, seharusnya apa yang kamu lakukan? Seharusnya ya tidak menggebrak meja, seharusnya tidak marah-marah dan sebagainya. Jadi anak ini akan dituntut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah ini adalah kegiatan segitiga restitusi. Kita sebagai seorang memosisikan diri sebagai manajer. Ya, jadi anak itu akan sadar dengan keyakinannya, akan kesalahannya untuk konsekuensi yang dia dapatkan dari kesalahan yang sudah dia dapat. Nah, Bapak Ibu, jadi kesimpulan pada kegiatan hari ini, jadi dalam menerapkan disiplin positif ini hendaknya guru menjadi contoh teladan bagi murid, dan guru juga berperan sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi ini kegiatan diseminasi kali ini semoga kita bisa bersama-sama
menanamkan karakter-karakter luar biasa pada SD Negeri Pucuk 1 sehingga siswa-siswa kita bisa melakukan kegiatan disiplin positif. Kita belajar bersama Bapak Ibu, kula nggih belajar, maka memperbaikilah kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Semoga kita bisa menjadi guru yang diharapkan sebagai seorang guru among atau manajer. Terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih saya ucapkan yang sebanyak-banyaknya dalam waktu urgent seperti ini. Panjenengan sangat menghadiri kegiatan desiminasi saya. Akhirnya apabila ada salah kata maupun perbuatan dari saya yang kurang berkenan bagi panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Sehat semua hari ini? Oke. Baik, hari ini kali ini Bu Guru bersama kalian akan berdiskusi. Berdiskusi tentang apa? Hari ini kita mau berdiskusi tentang keyakinan kelas. Sudah ada yang tahu apa itu keyakinan? Belum. Oke. Kalau belum, keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan ke kelas. Pernah dengar tentang peraturan sekolah? Pernah. Contohnya misalkan apa peraturan sekolah yang kalian ketahui? Tidak membawa sekolah, tidak boleh membawa HP, apalagi tidak boleh membuli, datang tepat waktu. Nah, itu hampir sama. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu hampir sama. Cuma bedanya ketika peraturan kelas itu menggunakan kalimat negatif, tadi ada kata tidak boleh, dilarang. Maka kalau keyakinan kelas itu dirubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Contohnya, tidak boleh datang terlambat. Maka dibuat kalimat positifnya bagaimana? Datang tepat waktu. Contoh lagi, tidak boleh membuli, kata Ida. Tidak boleh membuli. Maka kalimat positifnya harus saling menyayangi, saling menghormati. Paham anak-anak? Paham? Nah, hari ini kita mau diskusi keyakinan kelas kita yang nanti menjadi keyakinan buat diri kalian untuk meyakini bahwa hal tersebut harus kita lakukan. Misalkan untuk menjaga kebersihan, maka keyakinan kita harus apa? Menjaga kebersihan kelas, ya harus dijaga. Nanti ketika ada yang melanggar, contohnya misalkan seperti itu, nanti hati kalian bergerak, oh ada keyakinan kelas, saya telah melanggar keyakinan kelas, saya membuang sampah sembarangan, maka saya harus ambil itu sampah. Kemana sampahnya? Ke tong sampah. Jadi kelas kita akan bersih, kelas kita akan nyaman. Jadi ada kesadaran diri, ada disiplin positif pada diri kalian. Oke ya, siap ya? Bu Guru berikan yang namanya notes. Catatan di sini, silakan ditulis masing-masing, dipikirkan keyakinan kelas apa yang dibutuhkan untuk kelas kita. Coba menyayangi. Berarti tidak boleh ada yang membuli ya nanti ya. Kita harus saling menghormati, menyayangi. Kemudian menjaga fasilitas kelas. Betul. Apa yang ada di sekitar kita, di kelas kita, kita jaga.
tidak membulinya diganti. Berarti saling menyayangi. Terus saling tolong menolong, saling membantu. Kemudian berangkat sekolah tepat waktu, menghormati, menghargai, mengerjakan tugas dengan jujur, menjaga kebersihan, berangkat tepat waktu, merawat fasilitas. Itu keyakinan kelas kita. Berarti mari dengan keyakinan kelas kita ini, kita setuju apa tidak? Setuju. Kalau setuju, maka kita tanda tangani. Nah, tanda tangani. Tanda tangani